Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya Nur Fadila di video keempat analisis kompleks. Di sini kita akan membahas tentang bentuk polar, eksponensial, pangkat, dan akar bilangan kompleks. Yang pertama, kita akan membahas tentang bentuk polar atau kutub bilangan kompleks, di mana bilangan kompleks Z sama dengan X ditambah Y dapat disajikan dalam koordinat kutub yaitu Z sama dengan R, theta. Di mana di sini dapat dilihat di gambar. Di sini ada sumbu X, sumbu Y. Di sini kita tarik dari titik 0,0 kita tarik ke atas, itu juga bisa kita sebut dengan Z. Maka di sini dapatlah Z sama dengan X, Y. Ini disebut dengan R. Kemudian di sini ada namanya theta, sudut theta. Kemudian yang ini kita sebut dengan Y. Kemudian yang bawah ini adalah dia berada di sumbu X positif. Kemudian di mana R-nya ini adalah jarak 0,0 ke titik Z. Ini tadi 0,0 ke titik Z. Maka kita tarik ke sini. Kemudian di sini ada, bisa juga kita tulis dengan R sama dengan akar X kuadrat tambah Y kuadrat, atau bisa juga kita sebut dengan nilai mutlak Z. Di sini theta ini kita sebut dengan sudut Z terhadap sumbu X positif. Sumbu X positif. Kemudian di sini kan kita dapat adalah segitiga siku-siku, di mana ada rumusnya untuk mencari segitiga siku-siku. Di mana di sini adalah depan, Y-nya ini depan, R-nya ini adalah miring, dan X-nya ini adalah samping. Jadi kita masuk sin theta. Sin theta apa? Sin depan per miring, demi. Maka demi depan mana? Y. Kemudian miringnya adalah R. Jadi dapatlah Y per R. Dapat juga kita tulis dengan Y sama dengan R sin theta. Kemudian cos theta. Cos apa? Sami, samping per miring, samping. Samping yang adalah X. Miring adalah R. Juga dapat kita tulis dengan X sama dengan R cos theta. Kemudian kita peroleh kan X-nya tadi adalah R cos theta dan Y-nya adalah R sin theta. Maka Z sama dengan X ditambah Y dapat disajikan dalam bentuk kutubnya, yaitu kita substitusikan nilai X-nya Y tadi. Maka dapatlah Z sama dengan R cos theta ditambah I R sin theta sama dengan, dapat kita tulis juga dengan R yang kita keluarkan karena sama-sama memiliki R. R dikali cos theta ditambah I sin theta. Dan dapat juga dalam analisis kompleks, dapat juga kita tulis dengan Z sama dengan R sin theta. Tetanya ini kita sebut dengan argumen Z. Argumen Z ini juga, argumen Z lebih kecil dari V dan lebih besar dari min V. Dan argumen Z ini juga dapat kita tulis dengan tangen theta sama dengan Y per X, atau tangen theta sama dengan tangen pangkat min 1 dikali Y per X. Untuk lebih mudahnya kita masuk ke contoh soalnya. Contoh di sini ada Z sama dengan akar 3 tambah I. Ubahlah ke bentuk polar. Maka kita apain dulu? Kita tulis dulu yang diketahui apa? X-nya adalah 3 dan Y-nya adalah 1. Kenapa 1? Di sini kan I. Berarti Y-nya 1. Kemudian kita cari R-nya dulu terlebih dahulu. R tadi apa? R adalah akar X kuadrat tambah Y kuadrat. Kita masukkan nilai X-nya, kita masukkan nilai Y-nya. Maka kita dapat R-nya yaitu 2. Kemudian kita cari tetanya. Teta apa tadi? Tangen. Teta sama dengan Y per X. Tangen teta
Y per X ini kita masukkan nilai Y-nya, kemudian masukkan nilai X-nya, maka kita peroleh adalah 1/3 akar 3. Di sini kita cari di sini dia terdapat di kuadran pertama. Mengapa? Karena theta lebih kecil dari pi per 2 lebih besar dari theta. Di sini adalah positif. Maka kita peroleh lagi pi per 6. Kenapa? Kita cari yang nilainya mendekati per 7 akar 3, yaitu pi per 6. Kemudian kita masukkan ke rumus bentuk polarnya tadi, yaitu Z sama dengan R cos theta ditambah I sin theta. Kita masukkan nilai R-nya, sudah dapat tadi nilai R-nya adalah 2, theta-nya yaitu pi per 6. Nah, di sini kapan dua bilangan kompleks dikatakan sama? Ketika Z1 sama dengan Z2, R1 sama dengan R2, theta 1 sama dengan theta 2. Kemudian kita masuk yang kedua, bentuk eksponen bilangan kompleks. Di sini bentuk eksponen merupakan bentuk polar yang ditulis dengan lebih ringkas berdasarkan formula Euler. Apa itu formula Euler? Nah, ini dia bentuk polar. Bentuk polarnya tadi udah dapat ya, Z sama dengan R cos theta ditambah I sin theta. Kemudian kita tuliskan secara eksponen atau formula Eulernya, yaitu Z sama dengan R dikali E pangkat I theta. Pangkat I theta. Untuk lebih mudah kita masuk ke contoh. Contohnya sama seperti yang tadi, rubahkan bentuk polar dan eksponen. Bentuk polarnya tadi sudah kita dapat ya kan. Kemudian polarnya itu yang ini, 2 cos pi per 6 ditambah I sin per 6. Kemudian kita bentuk ke eksponennya. Eksponennya tadi kan R E pangkat I theta. Pangkat I theta berarti 2 E 2 ini apa? R tadi kan, E pangkat I dikali theta. Theta-nya berapa? I per 6. Mudah kan? Kemudian kita masuk ke bentuk pangkat bilangan kompleks. Pertama, bentuk eksponennya sudah kita tahu bahwa Z sama dengan R E pangkat I theta, di mana untuk bentuk pangkatnya kita tinggal tambahkan nilai N-nya di atas. Nah, Z pangkat N sama dengan R pangkat N E pangkat I dikali N dikali theta. Apa di sini bisa dapat N kanan? Untuk setiap bilangan bulat N dan Z dalam bentuk eksponen, maka berlaku, ini dia berlaku kemudian kita masuk ke bentuk pangkat bilangan kompleks. Nah, di sini ada bentuk eksponennya yang tadi ya kan. Kemudian untuk setiap bilangan bulat N dan Z Z dalam bentuk eksponen, maka berlaku Z pangkat N sama dengan R pangkat N dikali E pangkat I N theta. Langsung saja kita masuk ke contoh. Di sini tentukan hasil dari Z akar 3 ditambah I pangkat 4. Penyelesaiannya. N-nya ini apa ini? N ini pangkat tadi. Berarti N-nya adalah 4. Kemudian bentuk eksponen dari Z akar 3 tambah I tadi kan sudah kita dapat adalah 2E atau ekspansi pangkat I kali V per 6. Kita masuk ke yang selanjutnya, yaitu bentuk pangkat bilangan kompleks, di mana tadi eksponen sudah kita dapat, yaitu Z sama dengan R E pangkat I theta. Untuk setiap bilangan bulat
N dan Z dalam bentuk eksponen, maka berlaku dia Z pangkat N sama dengan R pangkat N dikali ekspansi pangkat I N theta. Langsung saja kita masuk ke contohnya. Tentukan hasil Z sama dengan akar 3 ditambah I pangkat 4. Dimana kita tahu bahwasanya N itu adalah pangkat, berarti ini 4 ini adalah pangkatnya, jadi N nya adalah 4. Kemudian bentuk eksponen dari Z akar 3 ditambah I sudah kita dapat, yaitu 2 E pangkat I kali I per 6. Nah, kemudian kita masukkan ke rumus pangkatnya tadi. Z pangkat N sama dengan R pangkat N dikali E pangkat I N theta, dimana N adalah 4 dikali N nya tadi 4 kan, dikali tetanya apa? I per 6. Maka 2 pangkat 4 adalah 16 dikali E pangkat I dikali 4 I per 6. Kemudian kita masuk ke bentuk akar bilangan kompleks. Di sini misalkan Z sama dengan R cos theta ditambah I sin theta, maka akarnya yaitu Z pangkat 1 per N ditambah dengan R pangkat 1 per N dikali cos theta per N ditambah I sin theta per N. Dapat juga kita tulis dengan akar pangkat N Z sama dengan R pangkat 1 per N dikali cos theta ditambah 2 kali per N ditambah I sin theta ditambah 2 kali per N, dimana tetanya ini tadi, ini nilai theta ini adalah theta ditambah 2 kali. Dimana salnya ini ada 0,1, 2 seterusnya sampai N dikurang 1. Terima kasih, mohon maaf apabila ada kesalahan dalam penulisan dan pengucapan. Semoga video kali ini dapat bermanfaat untuk kalian semua. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.